Ya sayang. Coba bayangin gimana rasanya orang hidup punya tangan tapi tanpa tulang. Tangan tapi tanpa tulang. Jam praktek malam hari ini, Mam, ya kan? Kita kedatangan seorang wanita yang hidup tanpa tulang di tangannya akibat kecelakaan. Ya Allah. Tapi dia bertahan tanpa tulang. Gimana Bigo coba? Tanpa tulang. Nah, kita lihat nih profilnya nih, Hani Hanafia. Melawan keterbatasan layak disematkan untuk Hani Hanafia. Perempuan berusia 28 tahun ini berjuang melawan kanker tulang yang berada di tangan kanannya. Dimulai karena merasa pegal-pegal saat menggendong anaknya, tak disangka berujung pada kanker tulang osteosarkoma. Perjuangan Hani untuk sembuh melewati 12 kali operasi dan 6 kali kemoterapi. Bagaimana sosok Hani Hanafia berjuang melawan kanker dan bagaimana kondisinya kini? Simak selengkapnya di Jam Praktek. Nah, ini udah ada Hani sama suaminya gitu ya. Ini jadi gimana tangan kamu Iya. nggak ada tulangnya? Tulang. Boleh, ya ampun. Boleh nggak aku, boleh nggak sih aku pegang? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku penasaran deh, aku pegang-pegang tanganku. Yang sebelah sini. Oh ya Allah. Ini, ih. Oh, nggak ada tulangnya. Boleh nggak maaf. Boleh. Mas maaf ya Mas ya. Jadi ini kayak gini nih, Iya. nggak ada tulangnya. Iya. Bisa nggak sayang? Sebenarnya bandul atasnya tuh kan nggak bisa diatur. Jadi dia tetap posisinya ngarah ke bawah. Kalau aku bantuin ke atas bisa boleh? Ya, coba aja. Tapi kalau kamu ngangkat sendiri berarti nggak bisa? Nggak bisa. Cuman kalau bergerak bisa. Bergerak bisa. Coba boleh? Coba kalau bergerak sendiri gitu. Bergerak tuh. Paling Oh jadi dibantu pakai itu, jadi yang bisa gerak jarinya aja. jari ya. Dan Simbanya ketawa aja gitu ya. Iya. Karena udah terbiasa ya. Karena ya emang nggak ada rasa sakit atau Iya. ngilu sama sekali. Oke, coba boleh diceritain nggak awalnya bisa tangan kamu nggak ada tulangnya tuh gimana? Apa akibat kecelakaan katanya? Iya, jadi kalau dugaan dokter itu karena ada riwayat cedera benturan di tangan. Nah, setelah saya runut ke belakang itu, saya pernah jatuh sekali dari motor dan memang yang jatuh tangan duluan. Oh, kamu jadi nggak sadar? Jadi bukan habis kecelakaan langsung begitu? Iya, Jadi udah akibat dari berapa kecelakaan yang lalu, efeknya jangka panjang 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian apa yang dirasakan pada saat 7 tahun itu? Setelah 7 tahun kemudian, di mana posisi itu saya sedang masa-masa menyusui, menggendong. Nah itu tuh tangan saya pegel, jadi awalnya kirain kan pegel biasa gitu karena menggendong. Iya. Nah akhirnya pegelnya itu makin parah sampai akhirnya kayak lumpuh gitu. Tangannya tuh sakit nggak bisa gitu ya? gerak. Iya. Kebeng apa sih bahasa ininya? Kebas ya? Kebas. Itu apa jadi yang dirasain kayak apa nggak ada rasanya gitu? Jadi waktu pegelnya tuh bener-bener sakit aja gitu sampai nggak bisa gerak sama sekali tangannya, dan itu ngaruh sebadan kayak nggak kuat, nggak ada tenaga sama sekali karena emang fokusnya sih sakit di sini Di kanan gitu itu. ya. Nah akhirnya saya Ke Majalaya? ya diurut. Iya. Nah sejak diurut justru ada benjolan muncul. Dari diurut muncul benjolan selama sebulan tuh udah agak gede gitu kelihatan. Akhirnya setelah diperiksain ternyata setelah dirongsen tumor tulang gitu. Tumor tulang. Tumor tulang, tapi belum ketahuan tumornya itu ganas atau jinak. Akhirnya harus biopsi, setelah biopsi ternyata kanker osteosarkoma. Oke, dan pada saat divonis kanker tulang itu apa? Tulangnya jadi sekarang nggak ada tulang, dia diambil apa gimana? Dibuang. Dibuang. Jadi untuk supaya tidak menyebar gitu. Jadi sebenarnya waktu operasi yang pertama itu masih mempertahankan tulang saya sendiri. Jadi tulangnya dikeluarin, dimasukin lagi, terus akhirnya lanjut mau kemo lagi tapi ternyata ada infeksi. Tulangnya semakin rusak, semakin patah, keropos, sampai berkeping-keping gitu bagian tengahnya. Akhirnya dari sana harus diganti tulangnya jadi semen.
Jadi tulangnya semen. diganti Iya. jadi semen. Ya. Jadi maksudnya tulangnya diisi semen gitu? Ya. Gips gitu apa semen Jadi gitu? tulangnya Gips? dibuang, Heeh. diganti jadi semen. Semen. Bukan Semen semen tulang. bangunan kan? Semacam. Bukan gips. Bukan dan Cibinong juga. Iklan dong. Ganti semen bentuk tulang gitu. Ya, Ya. dibentuk tulang. Ngebentuk sendiri langsung di ruang operasi, langsung dicetak. Nah sekarang Sekarang jadi Semennya mana? sejak ganti tulang jadi semen itu infeksinya makin parah. oh malah jadi Jadi infeksi. infeksi. Ya, jadi dia jahitannya tuh nggak mau rapat terus. Jadi selama setahun setengah tiap operasi itu kan udah operasi kebuka lagi. Total operasi berapa kali, Neng? Kalau untuk kanker tulangnya sendiri 7. 7 kali operasi. Iya. Untuk kanker tulangnya Iya. sendiri. Tapi akhirnya semen itu menyebabkan infeksi yang membuat akhirnya kamu udah tanpa tulang aja gitu. Ya akhirnya dokter memutuskan coba deh kita ganti jadi stainless. Tapi sebelum kita ganti jadi stainless, sembuhin dulu yuk infeksinya dengan cara keluarin dulu aja semuanya yang ada di sini. Jadi kayak pen, semennya dibuang-buang dulu Iya. semuanya dikosongin. Nah setelah dikosongin ternyata enak. Gak ada infeksi. Iya dan nyaman gitu. Alhamdulillah nggak ngerasain rasa sakit lagi dan titik ternyaman lah selama 2,5 tahun. Berapa ukurannya tulang yang diangkat tuh jadi? 20 cm Dari mana ke mana? dari bahu sampai sikut. Sampai sikut. Oh jadi yang di sini masih ada tulang. Ya ini normal. Tapi yang di sini ngikatnya kemana tulangnya? Enggak ada ngambang. Ngambang aja jadi. Tulangnya ngambang. Jadi dia nggak keikat dengan tulang lainnya. Oke Mas, sebagai suami pada saat itu apa yang Mas pikirkan pada saat itu? Sebagai suami Ya. tentunya sedih. Ya. Karena sebenarnya ya ini tuh bukan kejadian pertama istri saya Ya. sakit. Jadi istri saya udah ngalamin tumor payudara, Oke. terus juga mau mendapatkan si kecil aja. Itu istri saya harus keguguran dulu 3 kali. Oke. Nah, ketika ini terjadi, saya hanya berucap pasrah dan merasa menjadi tanggung jawab saya sebagai suami. Karena istri saya kan pilihan saya. Ya. Yang kedua, saya juga diamanahkan atau mengambil tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab ayahnya jadi ada di tangan saya. Oleh sebab itu, ketika kejadian ini terjadi, saya merasa harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi di depan harus kita hadapi bersama tentunya. Karena ya ini udah menjadi pilihan. Kita nggak mungkin mundur atau aku meninggalkan dia, aku nggak mau. Karena ini udah menjadi pilihan saya. Iya. Keren. Itu karena harapan kami pun ya selalu bersama Tiljana. Amin. Luar biasa. Apalagi ini kan waktu kejadian itu baru menikah ya. Baru menikah ya. Baru menikah kejadian itu kan. Jadi nikah tuh tahun 2018 sebenarnya. Jadi pas awal nikah tuh justru tumor payudara dulu istri aku tuh. Terus Jadi cobaannya banyak ya? ya setiap dari 2018 sampai 2024 itu pasti ada kondisi istri saya tuh sakit dalam setiap tahunnya. Dan alhamdulillah sekarang 2024 ya kondisinya seperti ini. Jadi ujian bagi keluarga kecil kami itu disakit. Sekarang coba kita pengen lihat ya Hani melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang yang memiliki tulang ya. Iya. Oke, coba kita lihat di sini. Ayo. Silakan. Oh ya, misi. Coba ini ada beberapa bawang bombay. Biasanya kalau Tomat. biasanya kan kalau ibu-ibu nih kan masak nih. Iya. Coba potong-potong bahan masakan gimana? Bisa nggak kayak orang normal biasanya atau gimana? Tomat ya, mengandung vitamin T ya. Awas sayang, Biasanya suka gini dulu. tangan kamu ke... Enggak, udah biasa. Tapi kayak normal aja ya berarti ya. Iya. Cuman tetap butuh Powernya tetap bantuan. ada ya. Iya. Power ada tapi tetap butuh bantuan yang tangan kiri yang Iya. untuk megangnya, Iya, untuk iya, ininya. Tisu guys. Tisu.
Tapi ternyata di balik semangatnya Hani selalu ada support dari keluarga yang tak pernah putus-putus. Langsung saja kita undang, inilah dia ibu mertua dari Hani. Hai, namanya siapa ini? Siapa? Rara. Rara. Umurnya berapa? Rara umurnya berapa? 4. Umurnya 4 tahun. 4 kayak gimana tangannya? 4 gimana kan? Umurnya 4 kayak gimana? 3 itu. Ini 3. Oh, pintar. Dia ngeprank lo dulu tadi, 3 dulu. Batu, ya kan? Yuk duduk sini yuk sayang yuk. Sini ibu silakan. Tadi Hani bilang yang paling menguatkan diri Hani sampai bisa bertahan selama ini dari semua sakit yang Hani alami, katanya putri kecilnya ya. Betul. Sama ibu mertua, ini ibu mertua berarti ya. Boleh diceritain gimana? Jadi memang semangat hidup saya itu motivasi terbesar dari anak saya. Makanya saya juga kan ada kekhawatiran gimana saya ngurus anak saya gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata Allah berikan saya karunia memiliki seorang mertua yang sangat luar biasa baik kepada saya, menganggap saya seperti anak sendiri dan anak saya full selama saya sakit dirawat oleh ibu mertua saya. Luar biasa. Bu, bagaimana sih lihat perjuangan Hani selama ini? Dia itu sangat baik, dia itu apa-apa tidak pernah ngeluh enggak. Kalau ditanya udah nggak apa-apa, udah biarin aja, tenang aja, mama nggak usah mikirin apa ini. Kan ngelihatnya apa ya gimana rasanya sakit banget lihat dia begitu, kuat lah gitu. Tapi memang ibu yang merawat Hani dari dia waktu nggak bisa sakit iya, ya, nggak bisa ngapa-ngapain iya, ya. sampai sekarang gitu. Ini anaknya saya yang urus. Kebetulan gitu ya. Saya tuh pernah ada di titik paling sakit dalam hidup saya tuh ketika ayah saya meninggal. Dan kata-kata terakhir sebelum dia pergi itu cuma satu, pengen lihat Hani sembuh. Jadi pada saat istri saya sakit, saya di hari itu saya dapat kabar dari dokter Hani divonis kanker. 1 hari kemudian saya meninggal. Iya, antar dulu ke rumah sakit, antar Hani ke rumah sakit. Selama- Dia lagi sakit padahal dia tuh, tapi saking sayangnya dia sama Hani, iya. Waktu ini juga waktu hamil, dia mau apa-apa bangun tidur teh langsung dibeliin apa-apa ini mau apa neng apa mau makan apa itu selalu dibilangin. Saya juga sama gitu. Jadi nggak sama mantu teh nggak dibeda-bedain seperti dianggap anak sendiri aja gitu semua mantu. Jadi Mas waktu sebelum ayah meninggal pesannya itu untuk Iya. menjaga Hani, pengennya sembuh. Karena pada saat aku kan di Jakarta kerjanya, jadi selama Hani berobat itu yang menggantiin saya untuk kontrol segala macam ayah saya. Padahal ayah saya pun pada waktu itu lagi sakit. Dia tuh marah kalau saya nyuruh obat minta tolong ke orang lain. Ayah saya selalu bilang, ada ayah bapak kernaun maneh nitah batur. Dia ada ayah, kenapa kamu nyuruh orang lain? Selama ayah biasa jalan, kenapa kamu minta tolong ke orang lain? Hani itu kayaknya ayah Lebih sayang. jadi lebih sayang dia daripada ke saya, ayah saya. Rara,
Rara, kamu sayang mama? Sayang ya? Sayang nggak? Sayang mama. Sayangnya gimana? Sayang, Sayang sekali ya? Sayangnya segimana? sayang sekali. Sayang sama bunda. Kamu suka pijitin mama ya pas mama sakit? Res, Coba pijitin mama boleh nggak sekarang? Oh sayang. Rara, coba Rara ngomong dong sayang sama mami dong. Lihat Sayang mama bunda, boleh? sayang Lihat bunda. mamanya. Bilang ke mama apa sayangnya? Bundu, Rara, Rara, sayang. sayang sama Bunda. Rara kenapa nangis sayang? Kenapa nak sayang? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Sedih. Kenapa Mona? Kenapa nangis sayang? Kalau lihat bundanya sedih, suka ikut sedih. Kadang kalau misalnya di rumah saya nangis, malah jadi marahin saya. Bunda jangan sedih, nanti aku marah. Kenapa Iya. marah? Nanti aku sedih juga gitu. Ya udah bundanya nggak sedih, bundanya Iya. lagi senang ya. Bunda nggak Peluk sedih. mama dong. Hura. Jalan, jalan. Oh sayang, anakmu nangis. Aku jadi pengen ke Amerika cepet nih. Kangen sama anak langsung. Iya. Ulu nangis tuh sayang. Iya. Kenapa nak? Mamanya Nggak nggak apa-apa, sedih Bunda nggak sedih lagi. kok. Nanti pulang dibeliin boneka sama mamanya ya. Di sini. Nggak apa-apa. Gak apa-apa nak, pinter. Ani mau ngomong apa ke suami dan ke mertua? Coba ungkapkan perasaan Hani sama suami dan Eh, untuk suami aku, boleh dilihat matanya atuh. makasih karena sudah mau bertahan selama ini di samping aku. Padahal mungkin dalam waktu itu kamu bisa memutuskan untuk pergi. Tapi kamu lebih memilih untuk bertahan sama aku. Kehadiran kamu itu sangat berarti untuk aku. Kalau tidak ada kamu di sisi aku, mungkin aku tidak akan sekuat ini. Oh, Sama sama mami Nini. Manggilnya apa mami? Iya. Mami, maafin Ani. Selama ini sudah banyak sekali ngerepotin Mami. Mungkin banyak juga hal yang Mami rasakan mengganggu dari Hani. Tapi Mami itu tidak pernah menunjukkan itu. Mami selalu menunjukkan Mami tuh sayang sama Hani, nerima Hani apa adanya, menerima kekurangan Hani. Hani benar-benar ngerasa beruntung memiliki ibu seperti Mami. Makasih Mami ya. Oke, nah inilah kisah yang membuat kita harusnya berpikir bahwa jangan pernah berputus asa, jangan pernah mengeluh. Bahwa sosok Hani ya dengan keterbatasannya aja dia bisa melakukan sesuatu dan tetap bisa bahagia dengan hidupnya. Kekuatan bukan hanya tentang tubuh yang sempurna, tapi juga tentang ketahanan mental dan keberanian untuk terus maju. Meskipun ada rintangan. Karena hal-hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh, namun dirasakan dengan hati. Masih ada obrolan yang lebih menarik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.